Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ramadana dari 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan uji kompetensi 1 halaman 64 nomor 5, 6, 7, 10. Nomor 5. Air bersih dialirkan melalui pipa paralon ke rumah-rumah warga. Ukuran penampang pipa paralon berturut-turut A1 sama dengan 3 cm persegi dan A2 sama dengan 6 cm persegi. Jika debit air yang dialirkan sebesar 5 liter per sekon, kecepatan aliran di A1 dan A2 berturut-turut adalah. Maka diketahui A1 atau luas 1 sama dengan 3 cm persegi sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. A2 sama dengan 6 cm persegi sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Q1 sama dengan Q2 atau debit 1 sama dengan debit 2. 5 liter per sekon kita ubah menjadi meter kubik per sekon, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Ditanya V1 dan V2 atau kecepatan V1 dan kecepatan V2. Penyelesaiannya, langkah pertama kita mencari kecepatan 1, yaitu Q1 sama dengan A1 dikali V1. Kita pindah ruas menjadi V1 sama dengan Q1 per A1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon per 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ini pangkat yang 10 min 3, terus yang per 10 pangkat min 4 ini kita samain menjadi pangkat min 3, yaitu menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 per 0,3 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Karena ini nilainya sama, 10 pangkat min 3 dan yang bawah juga 10 pangkat min 3 bisa kita coret. Berarti tinggal yang 5 per 0,3 itu kita bagi menjadi 16,67 meter per sekon. Yang kedua, Q2 sama dengan A2 kali V2. Kita pindah ruas seperti yang awal tadi menjadi V2 sama dengan Q1 per A2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon per 6 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Ini yang kali 10 pangkat min 3 dan yang bawah kali 10 pangkat min 4 ini kita ubah. Kita samakan menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon per 0,6 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Karena ini sama, maka kita coret, sisanya tinggal 5 meter kubik per sekon per 0,6 meter persegi. Menjadi 8,33 meter per sekon, maka jawabannya adalah C. Nomor 6. Terdapat 5 jenis pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda-beda. Data perbandingan luas penampang kelima pipa disajikan dalam tabel di samping. Aliran air paling cepat terjadi pada penampang. Penyelesaiannya kita menggunakan konsep kontinuitas. Kontinuitas adalah air yang melewati selang dengan luas A1 dengan kecepatan V1 mempunyai debit yang sama dengan air yang melewati selang dengan luas A1 dan kecepatan V2. Sehingga berlaku persamaan kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2, di mana Q1 debit pada penampang pertama dan Q2 debit pada penampang kedua. Maka persamaannya A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka jawabannya adalah pipa 2, karena pipa 2 paling kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran air paling cepat terjadi pada pipa penampang 2. Nomor 7. Air mengalir pada suatu pipa seperti gambar berikut. Jika perbandingan kecepatan air mengalir pada penampang A1 dengan A2 adalah 9:25, perbandingan diameter penampang 1 terhadap diameter penampang 2 adalah.
Maka penyelesaiannya diketahui V1 banding V2 sama dengan 9 banding 25. Ditanya diameter 1 banding diameter 2. Jawabannya, langkah pertama kita mencari luas. Maka A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. A1 dikali 9 sama dengan A2 dikali 25. A ini kita pindah ruas menjadi A1 per A2 sama dengan 25 per 9. Langkah yang kedua, kita mencari diameter. A1 per A2 sama dengan 25 per 9. Karena kita mencari diameter, maka Pi diameter kuadrat 1 per Pi diameter kuadrat 2 sama dengan 25 per 9. Pi ini karena nilainya sama, jadi bisa kita coret. D1 kuadrat per D2 kuadrat sama dengan 25 per 9. D1 per D2 sama dengan akar 25 per akar 9. Kenapa bisa akar? Karena di sini tadinya kuadrat, kita ubah menjadi ini, jadinya di sini akar 25 dan akar 9. Kemudian D1 per D2 sama dengan 5 per 3. Maka jawabannya B, 5 banding 3. Nomor 10. Air mengalir melewati pipa pertama menuju pipa kedua. Kecepatan air yang mengalir di ujung pipa kedua 8 meter per sekon lebih besar dari kecepatan air yang mengalir di ujung pipa pertama. Luas penampang pipa pertama 150 cm persegi dan luas penampang pipa kedua 90 cm persegi. Jika tekanan di pipa pertama 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi dan tekanan di pipa kedua 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi, perbedaan ketinggian kedua ujung pipa adalah. Maka penyelesaiannya diketahui sama dengan F2 sama dengan 8 meter per sekon ditambah F1. F1 sama dengan F1. A1 sama dengan 150 cm persegi, kita ubah menjadi meter persegi, yaitu 1,5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. A2, 90 cm persegi, kita ubah menjadi meter persegi, yaitu 9 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. P1 sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. P2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi. Gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Rho air sama dengan 1000 kg per meter. Ditanya delta H. Jawab, langkah pertama kita mencari V1, kemudian mencari V2 menggunakan rumus kontinuitas. Q1 sama dengan Q2, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. 1,5 kali 10 pangkat min 2 dikali V1 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 kali 8 tambah V1. 1,5 dikali 10 pangkat min 2 kali F1 sama dengan 9 dikali 8, 72, 10 pangkat min 3 nya turun, 72 kali 10 pangkat min 3 ditambah 9 kali 10 pangkat min 3 F1. 1,5 dikali 10 pangkat min 2 dikali F1 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 2 ditambah 0,9 dikali 10 pangkat min 2 F1. Kemudian karena kita mencari V1, kita pindah ruas. 1,5 dikali 10 pangkat min 2 F1 dikurang 0,9 kali 10 pangkat min 2 F1 sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat min 2. 1,5 dikurang 0,9 yaitu 0,6 dikali 10 pangkat min 2 F1 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 2.
0,6 kali 10 min 2 ini kita pindah ruas menjadi F1 sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat min 2 dibagi per 0,6 kali 10 pangkat min 2. Karena ini sama, maka bisa kita coret. F1 sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian kita mencari V2, karena di sini V2-nya masih 8 meter per sekon ditambah F1. Karena kita sudah mengetahui F1-nya, maka kita masukkan nilainya. V2 sama dengan 8 ditambah F1, F2 sama dengan 8 ditambah 12 meter per sekon, F2 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian langkah kedua, kita menggunakan persamaan Bernoulli. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho F1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho F2 kuadrat. Ini P-nya kita pindah, P1 dikurang P2 sama dengan rho GH2 dikurang yang PGH1 kita pindah menjadi min rho GH2 min rho GH1 tambah setengah rho F2 kuadrat dikurang 1/2 rho F1 kuadrat. P1 dikurang P2 sama dengan rho G delta H ditambah setengah rho kali F2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, 8 kali 10 pangkat 5 dikurang 6 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 dikali 10 dikali delta H ditambah setengah kali 10 kali 1000 dikali 20 pangkat 2 kurang 12 kuadrat. 2 kali 10 pangkat 5 ini dari 8 dikurang 6 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 karena 1 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 dikali delta H ditambah 1000 dibagi 2 500 dikali 400 dikurang 144. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 kali delta H tambah 500 dikali 256. 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 dikali delta H tambah 128.000. Kita pindah ruas dan yang 2 kali 10 pangkat 5 kita ubah menjadi 200.000 dikurang 128.000 sama dengan 10.000 dikali delta H. 10.000 ini dari 1 dikali 10 pangkat 4. 200.000 dikurang 128.000 jadinya 72.000 sama dengan 10.000 kali delta H. Karena kita mencari delta H, maka 10.000 ini kita pindah ruas. 72.000 per 10.000 sama dengan delta H. 72.000 dibagi 10.000 ya adalah 7,2 meter sama dengan delta H. Maka jawabannya adalah A 7,2 meter.